Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa man tabi'ahu ila mawalah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Alhamdulillah, segala puji kepada Allah berikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam. Semoga Allah menetapkan iman kita dan Allah menguatkan Islam kita. Sama-sama kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah jadikan kita menjadi umat yang terbaik, hingga kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah, masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada pagi hari ini saya akan bercakap tentang konsep kepemimpinan dalam Islam. Karena kita bulan lepas bercakap tentang bagaimana mengatur negeri dan penuh amanah daripada Allah SWT, dan apa yang harus dibuat oleh seorang pemimpin dalam mengatur negerinya. Wabillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was'alunaka anzil qarnain qul sa'atlu alaikum minhu dzikra inna makkanna lahu fil ard Watainau min kulli syai'in sababa fatba'a sababa. Contoh paling mudah dalam Al-Quran tentang kepemimpinan adalah cerita tentang Dzulqarnain yang ada dalam surah Al-Kahfi. Maka kenapa dalam sunnah Rasul kita suruh membaca Al-Kahfi setiap malam Jumat atau hari Jumat? Karena masyarakat ini tergantung kepada kepemimpinan, tergantung kepemudaan, kekayaan dan keilmuan. 4 kisah dalam Al-Kahfi. Pemuda kahfi, kemudian ada orang kaya yang dermawan, orang kaya yang bermewah-mewah. Kemudian ada Nabi Musa dan Nabi Khidir tentang keilmuan, dan ada Dzulqarnain. 4 contoh keadaan suatu masyarakat ingin menjadi masyarakat yang beriman, bahagia dunia dan akhirat. Dan masyarakat beriman, pemudanya beriman, hartawannya dermawan, ilmuannya orang yang mengetahui masa depan, kemudian pemimpinnya yang adil, maka masyarakat ini akan masyarakat yang tak akan terkena dajjal pemikiran, dajjal ekonomi, dajjal budaya, dajjal intelektual dan dajjal politik. Itulah sebetulnya kenapa kita selalu baca sebagai benchmarking, sebagai standar kehidupan. Dan saya ambil hari ini tentang Dzulqarnain, strat kepemimpinan. Nanti kita tentang pemuda Al-Kahfi, nanti tentang hartawan. Tapi ini kan kepemimpinan, karena kita berkaitan dengan kepemimpinan. Maka yas'alunaka an Dzulqarnain. Mereka bertanya kepada engkau hai Muhammad tentang Dzulqarnain. Dalam ayat ini Quran tidak bercakap siapa dia, dan kita tak tahu siapa dia sampai hari ini. Kalau dalam sejarah kemanusiaan ada 3 pemimpin yang berkuasa di muka bumi, yang kekuasaannya dari timur ke barat. Dalam kerajaan Roman Empire ada Alexander the Great. Dalam kerajaan Himyar di Yaman
Ada yang bernama adalah seorang pemimpin yang berkuasa sampai ke kawasan Afgan dan semua Afrika, namanya Abu Bakar Al-Afriki. Dalam Parsi ada sebuah kerajaan namanya Quraisy yang berkuasa seluruh kawasan Eropah sampai ke Parsi sampai ke Turki. 3 kerajaan besar memiliki 3 orang kepemimpinan terbesar. Dan Quran tak sebut nama, hanya Quran sebut sifat-sifat. Quran hanya menyebut sifat. Siapakah pemimpin yang terbesar? Zulkarnain. Zul memiliki, Karnain adalah 2 tanduk, Karnun tanduk. Zulkarnain pemimpin yang memiliki 2 tanduk. Boleh jadi memang raja tu pakai tanduk sebagaimana bangsa Viking dengan tanduk di kepalanya, kerana budaya raja zaman dahulu, atau dia memiliki 2 tanduk, 2 kekuasaan timur dan barat. Kerana ini boleh jadi bahasa kiasan bermakna satu sebetulnya. Maka kalau kita kata mereka beriman, ya, maka kita tak sebut dia Alexander the Great kerana dia tidak beriman kepada Allah, atau mungkin dia beriman kita tak tahu, wallahu alam. Tapi Quran mengatakan pemimpin yang beriman kepada Allah. Maka tak berani mufassir mengatakan ini si A dan si B, tak berani. Sebagai contoh, Qul sa'atlu 'alaikum dzikra, maka katakan hai Muhammad, aku akan ceritakan kepada engkau sebagai peringatan, sebagai sebuah benchmarking, sebagai sebuah standar kepemimpinan. Pertama, inna makkanna lahu fil ard, ya. Inna makkanna lahu fil ard, kami berikan dia kedudukan di muka bumi. Ini sangat pentingnya. Seorang pemimpin harus punya sifat-sifat kepemimpinan, baru layak jadi pemimpin. Punya potensi kepemimpinan, baru boleh dijadikan pemimpin. Karena hari ini ada orang tak punya potensi pemimpin tapi jadi pemimpin, akan kezaliman terjadi. Atau kedua, punya potensi pemimpin tapi tak jadi pemimpin. 2 hal, ya. Banyak orang hari ini tak punya potensi jadi pemimpin kerana tak ada peluang. Ada orang punya potensi tak jadi kerana tak ada peluang. Yang betul lah potensi pemimpin wajib ada, dan maka dia yang layak untuk memimpin. Maka dalam Islam tidak ada konsep memilih pemimpin. Tak boleh ada pemimpin minta dipilih. Yang ada umat memilih pemimpin. Kalau minta dipilih akan ada pengacauan sistem. Kalau umat memilih, maka akan dilihat siapa yang layak untuk memimpin dengan potensi kepemimpinan. Maka kenapa dalam Islam Abu Zar, seorang yang sangat alim, ahli sufah, tidak pernah jadi pemimpin apapun dalam sejarah keislaman. Baik kepala kampung tak pernah, memimpin perang tak pernah, apapun tak pernah. Itu Abu Zar. Abu Zar tanya Rasulullah, kenapa aku tak pernah jadi pemimpin? Kata Nabi, engkau orang dhaif, engkau orang lemah. Lemah apa? Rajin ibadah. Lemah dalam kepemimpinan. Ya. Walaupun dia rajin ibadah, itu bukan syarat pemimpin. Syarat pemimpin adalah dia tahu ibadah, tapi bukan berarti dia tahu dapat manage. Maka Abu Dzar orang lemah, dan itu jabatan adalah suatu amanah. Nanti kau akan menyesal hari kiamat kerana kau tak layak memimpin. Tengok. Sedangkan misalnya saya katakan contoh lagi, yang layak memimpin malah Umar Maktum. Umar Maktum itu orang buta. Tapi setiap Nabi keluar daripada perang, Nabi memberikan kekuasaan kepada Umar Maktum dan 2 orang lain, ada 3 orang, diberikan untuk wakil Nabi di Madinah selama Nabi berangkat perang. Tengok. Ini kepemimpinan sangat penting. Waktu Nabi masuk ke Mekah, melantik seorang anak muda 18 tahun, Ataf, anak daripada Taif, menjadi Datuk Bandar Mekah. Anak umur 18 tahun tetapi punya potensi kepemimpinan. Maka inna makkanal fil ard. Setelah itu wa atainahu min kulli syai'in sababa. Ini punya potensi satu,
Kedua, ataina, kami berikan kepadanya segala sebab-sebab untuk jadi pemimpin. Tengok. Ataina min kulli shay'in sababa. Apa sebab pemimpin? Dalam surah Yusuf misalnya, Nabi Yusuf, inni hafidun alim. Aku orang yang hafiz, memanage dengan baik, menjaga dengan baik. Alim, aku orang berilmu. Berarti syarat pemimpin harus punya manajemen yang betul dan ada ilmu. Surah Yusuf 55. Dalam surah Qasas 26, waktu Nabi Musa ingin jadi orang yang bekerja dengan di tempat Nabi Shu'aib, maka kata Musa, inna khaira mastajata al-qawiyyu al-amin. Baik-baik orang kau ambil untuk pekerja orang yang kuat dan amanah. Ya. Hafidun, alimun, qawiyun, aminun. Ya. 4 inilah kriteria kepemimpinan. Siapa tak punya hafiz, tak punya alim, tak punya qawi, tak punya amin, tak layak jadi pemimpin. Ya. Ini sangat penting. Karena hari ini hancurnya umat karena kepemimpinan yang tak layak. Yang tak pandai jaga bagi memimpin, rasuah terus. Yang tak ada ilmu bagi memimpin, kacau terus. Yang tak kuat bagi memimpin, akan banyak orang yang merusak negara. Yang tak amanah jadi pemimpin, khianat semuanya. Tengok. Hafidun, alimun, qawiyun, aminun. Yusuf 2 sifat dan Qasas 6 2 sifat. Baru kita boleh dapat jadi pemimpin. Maka fatwa sabab, maka asbab itulah asbab untuk memimpin. Maka wa atainahu min kulli shay'in sababa. Kemudian fa'at ba'a sababa. Tengok. Potensi ada dan potensi itu diikuti, dilaksanakan, dipakai. Maka bilang tadi, orang yang layak diberi kesempatan. Maka atba'a sababa, banyak orang tak layak tak dapat kesempatan. Maka dia punya atainu sababa, dia tak fa'at ba'a sababa. Atba mengikuti sebab demi sebab. Tengok. Ini sangat penting karena kita bicara kepada konsep. Dan mereka, maka waktu itulah apa yang buat oleh Dzulqarnain, hatta idza balagha maghribasy syamsi wajadaha taghrubu fi 'ain hami'atin wajada inda qauman qulna ya Dzulqarnain imma an tu'adziba wa imma an tattakhidha fihim husna. Dzulqarnain berjalan sampai satu negeri. Negeri apa? Negeri sebelah terbenam matahari, maghribasy syamsi. Ini menyatakan jauhnya dia perjalanan sampai terbenam matahari. Apa dia dapat? Wajadaha maka wajah tapi apa mereka dapatkan kaum tersebut apa yang terjadi? Dia minta ada kekacauan. Jadi kaum yang kacau, yang tak ada keadaan baik atau buruk tak ketahuan. Maka qulna ya Dzulqarnain imma an tu'adziba wa imma an tattakhidha fihim husna. Apa tugas Dzulqarnain ke negeri tadi? Waktu negeri terkacau tadi, engkau harus memberikan siksa kepada orang yang bersalah dan memberikan balasan kebaikan kepada orang berbuat baik. Itulah namanya adil. Adil itu adalah menegakkan hukum. Menegakkan hukum dengan apa? Memberikan siksaan kepada orang yang bersalah dan memberikan kebaikan kepada orang yang tidak bersalah. Itulah adil. Jadi tugas pertama pemimpin adalah menegakkan keadilan hukum. Tugas utama. Karena al-imam zillullah fil ard. Pemimpin itu adalah bayangan Allah di muka bumi. Yang betul itu hadis. Al-imam zillullah fil ard. Pemimpin itu bayangan Allah di muka bumi. Maka kenapa pemimpin disebut khalifatullah, pengganti Allah? Jadi kenapa? Karena mereka yang berhak untuk menjalankan perintah Allah dengan penuh keadilan. Kenapa dalam Ya Daud surah As-Sad ayat 26, Ya Daud inna ja'alnaka khalifatan fil ard
hai Daud, kami jadikan kamu khalifah di muka bumi, fahkum bainan nasi bil haqq, maka tegakkanlah hukum dengan penuh kebenaran. Wala tattabi'al hawa fayudillak an sabilillah, maka jangan engkau ikut hawa nafsu, engkau akan membuat engkau sesat daripada jalan Allah. Alladzina yudilluna an sabilillah lahum adzabun syadid bima nasu yaumal hisab. Maka orang yang menyesatkan tadi akan dapat azab yang pedih karena dia lupa adanya hari perhitungan. Jadi seorang pemimpin, pertama dia harus bersikap adil, dan yang lebih penting lagi, seorang pemimpin harus tahu adanya hari hisab di hari akhirat. Apapun langkah dia, apapun keputusan dia, apapun yang dilakukan di dalam pemimpinan akan dipertanggungjawabkan depan Allah Subhanahu wa taala. Ini konsep pertama, dia harus bersikap adil. Apa yang terjadi? Maka kenapa Al-Quran orang yang bersikap adil pertama kali, dia jumpa satu negeri yang tak ada kekacauan, maka dia akan, hai Zulkarnain, kata Allah, qulna ya kan imma an tu'adziba, engkau boleh melakukan menyiksa seorang, engkau boleh melakukan satu hal yang baik. Kalau dia zalim, maka fa man zalama, maka katanya qala amma man zalama fa sawfa nu'adzibuhu, kalau dia zalim, katakan kami akan menyiksanya, menghukumnya. Ya. Tugas utama pemimpin adalah menegakkan hukum. Kemudian kalau dah dihukum, summa nu'adzibu summa yuraddu ila rabbih fayu'adzibu azaban nukra. Kemudian kami serahkan kepada Tuhan apa keputusannya, dia azab atau tak diazab. Tengok, sangat penting ini. Hukum di sini berkaitan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena baru dia akan serahkan kepada Allah apa yang di akhirat nanti. Karena dia di dunia menghukum dengan hukum Allah, dan di akhirat urusan Allah Subhanahu wa taala. Inilah konsep seorang pemimpin dalam Islam. Maka wa amma man amana wa amila sholihan falahu jazaa'an lil husna. Barang siapa beriman, beramal soleh, jadi dari yang zalim, yang jahat dihukum, yang beriman, beramal soleh, falahu jazaa'anil husna, maka bagi mereka balasan kebaikan. Jadi pemimpin wajib memastikan bahwasanya yang bersalah dihukum, yang baik dan beriman tidak dihukum. Baru dengan demikian apa yang terjadi? Wasanaku lulau min amrina yusra. Baru semua negeri tadi urusannya akan mudah. Tengok. Urusannya akan mudah, semua sistem di dalam kerajaan kepemimpinan akan baik semuanya kalau dua ini berjalan, yang salah dihukum, yang tak salah diberikan ganjaran. Semua akan tenang, akan damai, akan sejahtera. Ini jadi jaminan Allah. Jaminan Allah. Dan kita berani katakan, contoh, nanti negeri paling aman, di satu negeri atau zaman Umar bin Abdul Aziz melaksanakan perintah Allah, kalau dia hanya berkuasanya hanya sekitar 2 tahun 8 bulan. Setahun 8 bulan. Apa yang terjadi? Tak ada seorang pun yang miskin yang berhak mendapat zakat, dan tak ada seorang pun akan diganggu kalau berjalan daripada Yemen sampai ke Mekah. Tengok. Standar dalam Islam, negeri itu ekonomi baik, keamanan baik. Itu baru negeri yang adil. Kalau negeri keamanan tidak baik, ekonomi tidak baik, maka pasti ada ketidakadilan dalam masyarakat itu sebetulnya. Ini sangat penting dalam masyarakat. Ini adalah sikap Quran yang kedua. Kemudian summa atba'a sababa. Dan jalan lagi, Zulkarnain jalan lagi hatta idza balaga matla'as syams, atau dia jalan ke timur, terbit matahari, wajadaha tatlu ala qaumin lam naj'al lahu min dunya sitra. Dia jumpa kaum masyarakat yang tidak punya baju dan tidak punya rumah. Tak ada pelindung antara dia dengan matahari. Sitra, tak ada pelindung.
Maka kadzalika ahadna bimaladi khubra. Maka kami perintahkan kepada untuk menguatasi semuanya. Allah menjadikan untuk memberikan pakaian, memberikan rumah untuk masyarakat. Tengok di sini, tugas pemimpin adalah menjamin rakyat dapat rumah, dapat pakaian, berarti menjamin keadilan ekonomi. Kalau tadi keadilan hukum, baru keadilan ekonomi. Sehingga tidak ada orang rakyat yang tidak mendapat rumah, tak dapat baju misalnya. Semuanya aman. Ini sangat penting. Maka kenapa Nabi Muhammad waktu masuk Madinah, pertama Nabi buat setelah membina masjid, Nabi membina pasar wakaf. Ya, Nabi setelah membuat masjid pertama kali di Madinah, Nabi masuk Madinah buat masjid, kemudian buat satu misaku Madinah atau undang-undang Madinah untuk keamanan. Ketiga, Nabi buat pasar wakaf untuk menjamin ekonomi. Maka dalam tahun pertama Nabi di Madinah, semua umat Islam di Madinah dalam ekonomi tidak tergantung dengan ekonomi yang lain, tidak bergantung dengan Yahudi. Semua keperluan umat diperbuat oleh umat Islam sendiri. Ini konsep ekonomi Islam sebetulnya. Maka di sini sangat penting. Maka kadzalika ahadna bimaladi kubra. Summa atba'a sababa, berangkat lagi, tengok, hatta idza balagha baina saddaini wajada min duhima qauman la yafqahuna qaula. Berangkat satu negeri, ada dua gunung, Saddain, antara dua gunung, dia mendapatkan kaum la yakaduna yafqahuna qaula, yang tak ada ilmu, illiterate, yang tak pandai bercakap, tak memahami bahasa. Jadi orang illiterate sebut orang-orang bodoh ni kata. Tapi apa yang dibuatnya? Apa yang jadi dengan kampung ini? Qalu ya dakain inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ard fa naj'al kharajan ala an naj'al bainana wa bainahum sadda. Kaum pertama tadi tak ada keamanan, maka dia memberikan jaminan keamanan hukum. Tahun kedua tak ada duit, maka dibuat ekonomi dijamin. Yang ketiga ini kaum yang mendapat gangguan daripada Ya'juj wa Ma'juj, gangguan luar. Dan mereka yang akhirkan, maka berikan kami kharajan. Apa yang kami buat supaya kami dapat menghadapi mereka? Tengok. Apa dibuat Zulkarnain? Qala ma makanni fi rabbi khairun fa a'inuni bi quwwah aj'al bainakum bainahum sadma atuni jawal hadid hatta idza sawa baina sadafaini kalamfuhu hatta idza ja'alahu naran qala atudi afri alaihi qatra. Tengok, Zulkarnain mengatakan kalau macam itu tolong aku. Kalau aku tahu makan ni fi rabbi, Allah berikan aku kekuatan, ya, keilmuan, teknologi, ya, keilmuan. Kalau kata makan ini fi kekuatan sebetulnya. Maka mari kita buat sama-sama. Ini ada yang satu kerjasama antara pemimpin dan rakyat sebetulnya dalam menjaga negara. Kemudian, karena menjaga negara tak mungkin pemimpin harus dengan rakyat. Maka mari sama-sama rabbi maka fa'inuni bi quwwah. Berikan aku pertolongan dengan kekuatan. Aja'al bainakum bainahum radma. Di mana bahwasanya dengan ada kekuatan kita akan menghancurkan musuh ini sebetulnya. Sangat penting di sini bahwasanya Nabi aku kan mengajak supaya kaumnya ini membuat satu dinding antara kamu dan mereka. Wallahu alam. Dalam beberapa tafsir mengatakan, tafsir model mengatakan kawasan Zulkarnain sampai kawasan Georgia. Karena Georgia itu ada kawasan satu Kaukus itu ada dua gunung, yang mana antara dua gunung pernah dibuat tembok dinding yang sangat tinggi setinggi gunung tersebut, kawasan Georgia. Itu konsep tempat, wallahu alam. Karena ini kata yang tadi tempat tenggelam ini ada kata Turki. Tempat ini ada kata Georgia. Tempat tenggelam matahari tadi di Turki. Ada kawasan yang kawasan Turki.
Kawasan yang ini kawasan Georgia. Begitu jauhnya antara Georgia dan Turki yang dilakukan oleh Zulkarnain. Wallah, kita bicara tempat bagi saya. Saya bicara pada sistem. Ya. Apa yang dibuat oleh Zulkarnain? Mari kita buat apa dinding? Atuni zubaral hadid. Berikan kepada aku potongan-potongan besi. Tengok. Membuat benteng potongan besi. Tengok. Hebat ya. Zaman dulu dah bicara besi, jangan betul zaman dulu tu teknologi zaman tu lebih hebat dari zaman sekarang sebetulnya. Ni, beri aku besi hatta idza sawa baina sadafaini, sehingga kalau besi telah didirikan sama dengan puncak dua gunung ini, tengok besi-besi. Qalam fuhu hatta idza jaunaran qala atini al-kitra. Maksudnya apabila besi tinggi dalam ini maka buatlah api untuk membakar tembaga yang mendidih, maka dia masuk ke besi-besi tadi. Membuat dinding konkrit yang tinggi setinggi gunung. Tengok. Untuk apa? Menjaga supaya musuh yang ada tak dapat masuk ke negeri tersebut. Ini kewajiban pemimpin. Melindungi rakyat daripada ancaman luar. Kewajiban pemimpin. Sehebat apapun kekuatan. Maka dalam Islam itu a'iddu mastata'tu min quwwah. Persiapkan segala sesuatu dari kekuatan. Tengok. Turhibuna bi alukum wa adullah, akan menggerunkan musuh kamu, musuh Allah. Tengok. Kewajiban pemimpin adalah menjaga negeri daripada serangan musuh dari luar. Melindungi rakyat secara penuh. Sampai tingkat ini tu, famasta'u ayyadharuhu wa mastata'u launakba. Tingkat hebatnya bantu dinding tadi, tak nampak mereka tak dapat masuk ke negeri ini. Bukannya masuk pun, membuat satu lubang pun tak dapat. Membuat satu lubang, merusak dinding tak mungkin, nakbah tak mungkin. Ini konsekuensi penting ya. Dalam Islam, pemimpin wajib membuat satu segala macam pertahanan negara. Kalau tak, kita kolap. Kalau tak, kita dipengaruhi orang. Kalau tak, kita akan dirusak oleh orang lain. Menyerang, boleh menyerang fisik, menyerang secara teknologi, menyerang ekonomi, menyerang budaya. Ini serangan luar semuanya sebetulnya. Yang akan menghancurkan satu bangsa, satu rakyat. Quran mengajar kita bagaimana memimpin dengan betul sebetulnya. Tengok. Maka dan itu dibuat oleh Zulkarnain. Jadi tadi perlindungan hukum, perlindungan ekonomi, perlindungan daripada musuh, pertahanan negara. Tiga ini qala hadza rahmatun min rabbi. Ini semua rahmat daripada Tuhanku. Allah memberikan idea kepada Zulkarnain untuk menjadi pemimpin terbaik dengan melakukan tiga konsep tadi. Dengan hukum, ekonomi dan persenjataan. Tiga ini harus punya. Kalau seorang pemimpin dengan karena ini pertanggungjawaban di depan Allah Subhanahu wa taala. Menjamin hukum tegak dengan penuh keadilan, menjamin ekonomi rakyat, menjamin amannya negara. Allah akan tanya engkau dari akhirat kelak. Kenapa satu hari pemimpin yang adil sama dengan 60 tahun beribadah? Tapi kebalikan satu hari pemimpin yang zalim 60 tahun maksiat. Kata Imam adil ma'i fil jannah, kata Nabi. Pemimpin yang adil bersama aku di dalam surga. Ingat ya. Kalimat bersama aku itu bukan masuk surga, tapi berada di surga Nabi. Kalau kita ibadah hanya masuk surga, masuk.
Tapi kalau pemimpin yang adil bersama Nabi di dalam surga, berarti surga Nabi. Begitu hebatnya kepemimpinan dalam Islam, nilai pemimpin dalam Islam sebenarnya. Tapi tadi, kalau kau tak layak, jangan jadi pemimpin, akan azab bagi engkau. Kalau kau layak, jadi pemimpin yang terbaik. Manusia terbaik jadi pemimpin karena khalifatullah di muka bumi. Maka qala hadza rahmatun min rabbi fa idza jaa wa'du rabbi ja'alau dakka. Dan kalau datanglah janji Tuhan, maka dinding akibat macam mana akan hancur semuanya. Ya. Di sini menandakan Dzulqarnain sangat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama tak berani mengatakan ini adalah duka apa ayat sadaqat, tak berani kalau tak ada bukti dia beriman. Karena sini dia yakin alam akan hancur semua kerana dengan kuasa Allah. Fa idza jaa wa'du rabbi ja'alau dakka. Ini juga untuk memberikan kepada pemimpin keyakinan apa engkau buat semuanya ini akan hancur, jangan sombong. Seorang pemimpin tidak boleh riak, tak boleh sombong dengan apa yang dia buat. Kerana apa yang dibuat semua akan hancur di depan Allah. Sampai benteng yang menutup 2 gunung pun katakan akan hancur semuanya. Tengok. Wa kana wa'du rabbi haqqan. Dan janji Allah pasti terjadi. Ini konsep yang dalam Islam sebetulnya. Makanya bahwasanya siapa pemimpin yang terbaik? Pemimpin yang dapat menegakkan keadilan hukum, memberikan jaminan ekonomi, dan memberikan perlindungan kepada rakyatnya. Sehingga adalah namanya kedamaian dan kesejahteraan. Nah, konsep dalam surah ini. Maka kenapa kepemimpinan sangat penting? Maka kenapa dalam Islam satu hari pemimpin yang adil sama nilai dengan 60 hari turun hujan. Maka tanpa keadilan, maka itu nikmat terbesar adalah antara adil pemimpinan hujan itu lebih tinggi nilai pemimpin yang adil. Kalau tak ada pemimpin akan ada kekacauan di muka bumi sebetulnya. Maka kepemimpinan yang adil sangat penting. Maka jadilah pemimpin yang adil dengan diri kita masing-masing, dengan tugas amanah kita masing-masing. Karena semua kita kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kamu adalah pemimpin dan kamu bertanggung jawab terhadap apa yang kamu pimpin dengan tempat masing-masing. Memimpin rumah, memimpin syarikat, memimpin negara, memimpin negeri, keadilan, ekonomi, pertahanan. Ini konsep sangat penting dalam apa? Bagaimana surah Al-Kahf memberi kita inilah gambaran kepemimpinan yang wajib adil. Maka berpikir kita ke sana supaya kita tahu bagaimana kondisi supaya negara menjadi aman. Maka menjadi kahfi protection, kahfi perlindungan, kahfi perlindungan daripada musuh. Kahfi itu masyarakat yang kahfi, yang daripada musuh, masyarakat yang terjaga, yang terpelihara daripada segala macam ancaman budaya, ancaman ilmu, ancaman teknologi, ancaman identiti, ancaman ideologi. Diperlukan menjadi masyarakat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala daripada masalah kepimpinan umat sebetulnya. Semoga bermanfaat. Allahumma alimna ma yanfa'una wa lana ulama tanfa'una. Allahumma ilaka haqqan wa yatibahna wa ta'ala anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.